Setiap agama memiliki tempat yang dianggap sakral, tempat di mana langit dan bumi bertemu, dan di mana umat bisa merasakan kehadiran Tuhan yang lebih dekat. Bagi umat Katolik, tempat kudus memiliki arti yang sangat mendalam, menjadi pusat dari iman dan kehidupan spiritual. Tempat-tempat kudus tidak hanya berada dalam gereja. Taman doa, kapel kecil, dan makam imam gereja juga bisa menjadi tempat kudus. Tempat-tempat ini tidak hanya dijadikan sebagai destinasi perziarahan, tapi juga sebagai tempat oasis rohani, di mana setiap orang dapat mencari kedamaian dan kekuatan baru. Tempat-tempat kudus ini tersebar di berbagai pelosok, mulai dari taman doa yang tenang di pegunungan, hingga kapel-kapel kecil yang tersembunyi di tengah hiruk-pikuk kota. Setiap tempat memiliki cerita dan kekhasannya sendiri, namun semuanya menawarkan keheningan dan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan secara lebih mendalam. Video pendek ini adalah sebuah karya oleh beberapa siswa SMA Kolese de Brito dengan maksud mewartakan dan menceritakan tempat-tempat kudus yang jarang di-highlight media zaman sekarang. Ini merupakan bentuk aksi nyata kami sebagai pribadi-pribadi Katolik. Harapan kami melalui video ini adalah agar lebih banyak orang, terutama orang-orang muda, mengetahui tentang tempat-tempat kudus di luar gereja. Salah satu daerah di Pulau Jawa yang terkenal dengan tempat-tempat kudusnya adalah Muntilan. Muntilan kerap dikenal sebagai Bethlehem Van Java atau Bethlehemnya Jawa. Muntilan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Magelang yang posisinya berada di antara Gunung Merapi dan Gunung Sumbing. Muntilan memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Katolik di Indonesia. Muntilan dikenal sebagai pusat misi sejak abad ke-19. Daerah ini telah menjadi rumah bagi berbagai tempat kudus yang tak hanya menjadi tujuan ziarah umat Katolik, tetapi juga menjadi pusat pengembangan spiritual bagi masyarakat sekitar. Disinilah kita dapat menemukan sejumlah situs ziarah penting yang kaya akan sejarah dan makna spiritual. Salah satu tempat ziarah yang menjadi bukti nyata persebaran agama Katolik di Jawa adalah Kerkhoh Muntilan. Tersembunyi di tengah Muntilan, ada sebuah tempat yang menjadi saksi sejarah panjang misi Katolik di Pulau Jawa. Kerkhoh Muntilan adalah sebuah kompleks pemakaman yang tak hanya menyimpan kenangan tentang para misionaris yang pertama kali datang ke tanah Jawa, tetapi juga menjadi pusat ziarah bagi umat Katolik yang menghormati pengabdian mereka. Disinilah, di bawah naungan pepohonan yang rindang, bersemayam Romo Franciscus Xaverius van Lith, seorang misionaris Jesuit asal Belanda yang dikenal sebagai perintis misi Katolik di Jawa Tengah. Bersama rekan-rekan misionarisnya, Romo van Lith membuka jalan bagi perkembangan agama Katolik di tanah Jawa pada awal abad ke-20. Tidak jauh dari makam Romo van Lith, terdapat makam seorang imam pribumi yang sangat dihormati, yaitu Romo Ricardus Cardis Sanjaya atau lebih dikenal dengan Romo Sanjoyo. Beliau adalah imam Jawa pertama yang mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan ajaran agama Katolik di tengah masyarakat pribumi. Romo Sanjoyo adalah teladan bagi banyak orang. Dengan segala kesederhanaannya dan kerendah hatiannya, beliau berhasil membawa banyak orang untuk mengenal Kristus. Meskipun menghadapi banyak tantangan, beliau tetap teguh dalam iman dan pengabdiannya. Makam ini menjadi tempat ziarah bagi mereka yang mencari inspirasi dan kekuatan dari teladan hidupnya. Makam Romo Sanjoyo bukan hanya tempat peristirahatan terakhir seorang imam, tetapi juga simbol dari keteguhan iman dan pengabdiannya yang tulus. Setiap ziarah yang datang ke sini membawa doa dan harapan, percaya bahwa Romo Sanjoyo masih mendoakan mereka dari surga. Kerkhoh Muntilan dengan makam-makamnya yang tenang adalah saksi dari sejarah iman dan pengabdiannya. Di sini kita diingatkan bahwa pelayanan kepada Tuhan dan sesama adalah panggilan yang harus dihidupi dengan penuh kesetiaan, meskipun harus melalui banyak tantangan dan pengorbanan. Tempat-tempat kudus tidak hanya terdapat di daerah-daerah sejuk seperti Muntilan. Terdapat juga tempat kudus yang terletak di tengah-tengah gedung
dan kampung yang memenuhi kota Jogja. Tempat yang menawarkan kedamaian dan ketenangan bagi mereka yang ingin rehat dari kesibukan hidup di kota. Taman Doa Pringwulung terletak di daerah Sleman, tepat di selatan Pakuwon Mall, adalah sebuah oasis rohani yang memberikan kesempatan bagi setiap peziarah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dalam keheningan dan doa. Taman doa ini didirikan sebagai tempat untuk berziarah dan bermeditasi. Di sini, suasana alam yang asri dipadukan dengan patung-patung rohani yang menginspirasi, menciptakan suasana yang mendukung untuk setiap peziarah untuk merenung dan memperdalam iman mereka. Jalan salib yang terbentang di sepanjang taman ini mengajak umat untuk merenungkan perjalanan sengsara Kristus, mengingatkan kita pada pengorbanan dan cintanya yang tak terbatas. Di pusat taman doa ini, terdapat patung Bunda Maria yang menjadi simbol kasih dan perlindungan bagi setiap umat yang datang. Setiap peziarah yang berdoa di hadapan patung ini datang dengan harapan dan permohonan yang tulus. Disinilah mereka menaruh harapan mereka, percaya bahwa Bunda Maria akan membawa doa-doa mereka kepada Sang Putra Yesus Kristus. Tempat-tempat seperti Taman Doa Pringwulung dan Kerkhof Muntilan menjadi saksi dari perjalanan iman Katolik di tanah Jawa. Mereka bukan hanya lokasi fisik, tetapi juga ruang-ruang spiritual di mana setiap peziarah dapat menemukan kembali kedamaian, kekuatan, dan harapan baru. Taman-taman doa ini menjadi tempat di mana langit dan bumi bertemu, di mana doa-doa kita diterima dengan penuh kasih. Setiap tempat kudus ini dengan sejarah dan maknanya masing-masing mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu hadir mengiringi langkah-langkah kita di dunia ini. Mereka adalah tempat-tempat di mana kita bisa berhenti sejenak, mendengarkan suara hati dan merasakan kehadirannya yang menguatkan.